Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya belajar meskipun hanya dari rumah. Nah, Ibu ingin mengingatkan kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, serta menjaga jarak. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada tayangan kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran matematika kelas 6, yaitu materi penerapan operasi hitung campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa mampu memahami tahapan operasi hitung campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan operasi hitung campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Soal aplikasi dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita kenal dengan istilah adalah soal cerita. Nah, soal cerita itu harus diberikan kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, karena pada umumnya soal cerita tersebut dapat digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa tahapan dalam penyelesaian soal cerita yaitu, yang pertama adalah kita harus memahami masalah yang terdapat di dalam soal cerita. Dalam hal ini, kita harus menemukan data. Ada yang diketahui dan yang tidak diketahui. Dalam hal ini adalah yang ditanyakan. Yang kedua, kita membuat rencana penyelesaian. Nah, apa maksudnya? Rencana penyelesaian itu artinya kita menentukan hubungan antara data yang diketahui dengan data yang tidak diketahui. Atau dengan kata lain, dalam tahapan ini kita sudah menemukan langkah dan membuat model matematika sesuai dengan data yang kita ketahui dan tidak kita ketahui tersebut. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan rencana penyelesaian. Maksud dari hal ini adalah kita membuat model matematika yang sesuai dengan komputasinya. Dan yang terakhir adalah melakukan pengecekan. Maksud dari hal ini adalah kita mengulang kembali hitungan apakah sesuai dengan hasil yang didapatkan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahapan tadi, Ibu akan memberikan ciri-ciri atau kata kunci dalam setiap operasi campuran bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, di sini kita lihat kalau kalian menemukan kata-kata membeli, digabung, minta lagi, memetik, diberi, kemudian untung. Berarti di situ adalah ciri-ciri dari operasi penjumlahan. Nah, yang kedua, kalau kalian menemukan kata-kata seperti diminta, dijual, diberikan, dipinjam, dimakan, rugi, pecah, kemudian busuk, hilang. Nah, itu adalah
ciri atau kata kunci untuk soal pengurangan. Yang ketiga, kalau kalian menemukan kata setiap, masing-masing berisi. Nah, ini adalah kata kunci untuk perkalian. Dan kata dibagikan sama banyak, dimasukkan sama banyak, itu adalah ciri-ciri untuk pembagian. Nah, dengan adanya kata kunci dari soal yang kita baca, maka akan memudahkan kita untuk nanti menentukan operasi matematikanya. Sekarang kita masuk contoh menyelesaikan soal cerita. Sekarang Ibu bacakan dulu ya soalnya, kalian simak baik-baik. Kelompok petani di suatu desa mendapat bantuan 9 karung pupuk urea. Tiap karung beratnya 72 kg. Pupuk itu akan dibagikan kepada 18 orang petani. Berapa kilogram pupuk urea yang akan diperoleh setiap petani? Nah, baik, sebelum kita melanjutkan bagaimana tahapan menyelesaikan soal cerita, kita terlebih dahulu ingat ya, tadi ada 4 tahapan dalam menyelesaikan soal cerita tersebut. Nah, masih ingat tahap pertama? Ya, memahami masalah. Sebelumnya, memahami masalah sudah Ibu jelaskan, yaitu kita mencari data yang diketahui dan data yang tidak diketahui. Misalnya, yang pertama diketahui. Nah, dari soal ada 9 karung pupuk urea. Kemudian tiap karung beratnya 72. Lalu akan dibagikan kepada 18 orang. Nah, dan pertanyaannya atau yang ditanyakan adalah pupuk urea yang diperoleh setiap petani. Nah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu menyusun rencana penyelesaian. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Menyusun rencana penyelesaian berarti kita menemukan hubungan antara data yang diketahui tersebut. Nah, dari data yang diketahui ini, nah, kita mendapatkan ada beberapa ciri-ciri yang bisa dimasukkan ke dalam operasi perhitungannya. Nah, di sini pupuk urea yang diperoleh setiap petani adalah 9 kg dikalikan 72. Nah, lalu kemudian ada kata-kata dibagikan, berarti dibagi 18. Nah, lalu yang ketiga kita masuk ke melaksanakan rencana penyelesaian. Nah, dari data yang kita ketahui tadi, kita sudah menemukan bagaimana hubungannya, baru kita masukkan ke dalam operasi perhitungan. Pupuk urea yang akan diperoleh oleh setiap petani adalah, nah, inilah kalimat matematikanya. 9 dikalikan 72 dibagi 18. Nah, kita hasilkan. Karena di sini perkalian dengan pembagian itu sama kuat, maka harus kita kerjakan dari sebelah
kiri. Nah, 9 dikali 72 adalah 648 dibagi 18 sama dengan 36. Nah, yang keempat adalah memeriksa kembali. Maksud di sini yaitu kita menghitung atau mencek kembali apakah hitungan yang kita hasilkan tadi sudah benar atau masih kurang tepat. Demikian penjelasan Ibu untuk soal cerita yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Terima kasih. Masih menunggu Ibu di sini. Baik, akan Ibu lanjutkan menjelaskan contoh soal tentang operasi hitung campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan soal kakak memetik 3 buah mangga dan ayah memetik 6 buah mangga. Tetapi mangga yang dipetik ayah telah busuk 2 buah. Berapakah jumlah mangga ayah dan kakak yang tidak busuk? Nah, kalian sudah bisa membaca dengan baik. Sekarang kita pahami soalnya dengan menemukan kata-kata kuncinya dulu. Nah, ini adalah sekarang Ibu buatkan animasinya. Yang pertama, mangga kakak ada 3. Nah, kemudian ada kata kunci dan ayah memetik. Nah, karena memetik maka ditambah. Jumlah mangga yang ayah petik ada 6. Tetapi mangga yang dipetik itu busuk 2 buah. Nah, karena ada kata busuk, maka operasinya adalah pengurangan. 2 buah. Nah, sama dengan ini adalah jumlah mangga yang tidak busuk, gabungan dari punya kakak dan ayah. 3 ditambah 6 kita kurang 2 sama dengan 7. Nah, jadi mangga yang tidak busuk adalah berjumlah 7 buah. Nah, sekarang perhatikan lagi ya. Ada contoh yang lain. Ibu bacakan dulu. Ria mempunyai 12 permen susu dan 15 permen coklat. Ria telah memakan 6 permen. Ria membagi sisa permennya kepada 3 adiknya sama banyak. Berapakah permen yang diterima setiap adik Ria? Nah, sekarang kalian perhatikan. Dari soal cerita ini, apakah kalian sudah menemukan kata kunci? Nah, kalau kalian sudah menemukan kata kunci, maka kalian bisa menyelesaikan soal cerita ini dengan baik. Baik, sekarang kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, yang pertama adalah Ria mempunyai 12 permen susu. Kita tulis saja di sini. Tahapannya adalah tadi kita harus menulis, nah, diketahui. Permen susu ada 12. Nah, lalu kemudian
permen coklat ada 15. Lalu dimakan 6. Nah, kemudian akan dibagi kepada 3 adiknya. Nah, lalu pertanyaannya, berapa permen yang diterima setiap adik Ria? Nah, maka di sini ditanyakan. Nah, lalu jawabnya di sini adalah dengan kita menuliskan operasi matematikanya, yaitu tadi dengan menemukan kata kuncinya. Nah, sesuai dengan urutan ada permen susu 12. Nah, permen coklat 15, berarti ditambah 15. Lalu kemudian dimakan, artinya dikurang 6. Nah, dibagi kepada 3 adik. Nah, karena kata kuncinya dibagi, maka tanda bagi 3 sama dengan. Lalu kita kerjakan. Nah, sini 12 ditambah 17. 12 ditambah 15 adalah 27. Kita kurang 6 adalah 21. Kita bagi 3. Nah, hasilnya adalah 7. Jadi setiap adik mendapat 7 permen. Nah, jadi seperti ini caranya untuk menjawab soal cerita. Harus ada tahap pertama, yaitu kita mencari data yang diketahui dan tidak diketahui. Kemudian baru kita tuliskan operasi perhitungannya dan kita mencek kembali hitungan tersebut. Ini animasinya, bisa kalian perhatikan. Nah, jawabannya ada permen 12, permen susu 12, kemudian permen coklat 15, dimakan 6. Nah, kemudian dibagikan kepada 3 orang adiknya. Nah, hasilnya adalah 7. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Nah, kalau kalian memperhatikan dengan baik, mudah-mudahan kalian bisa ikut menjawab soal dengan ibu. Nah, bagaimana? Baik, akan kita lanjutkan lagi ya. Anak-anak ibu, jangan pindah channel. Kembali lagi bersama Ibu, terima kasih karena sudah menunggu. Nah, sekarang
Ibu akan memberikan satu contoh lagi bagaimana caranya kita menyelesaikan soal cerita. Kalian simak baik-baik ya. Kalau bisa, sediakan juga pulpen dan kertas biar kita sama-sama menghitung. Nah, sebelum Ibu membacakan soal, kita lakukan dulu tepuk semangat ya, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini dia soalnya. Pak Didik, seorang pedagang, membeli 5 kotak telur. Tiap kotak berisi 120 butir telur. Kemudian, semua telur itu dimasukkan ke dalam 12 kerat telur sama banyak. Berapa butir telur dalam setiap kerat? Ya, sudah dibaca? Dipahami ya? Kemudian, kita selesaikan soal tersebut. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita cari datanya dulu yang diketahui. Nah, apa anak-anak yang diketahui? Nah, membeli 5 kotak telur. Nah, kemudian yang kedua, tiap kotak berisi 120 telur. Lalu, kemudian dimasukkan ke dalam 12 kerat. Nah, bagaimana? Adakah lagi yang data diketahui? Iya, bagus. Tidak ada lagi ya. Tinggal kita langsung tuliskan ditanyakan. Yaitu jumlah butir telur dalam setiap kerat. Nah, langsung saja jawabnya sama dengan 5 kotak telur. Tiap kotak berisi 120 telur. Berarti kata kuncinya ini adalah untuk perkalian. Ya, bagus. Dimasukkan dalam 12 kerat. Nah, berarti kalau dimasukkan sama banyak, itu adalah kata kunci untuk pembagian. Kita kalikan 5 kali 120 adalah 600 dibagi 12, maka hasilnya adalah bagaimana? Ada yang sudah bisa menjawab berapa hasilnya? Iya, mantap. 50. Maka tinggal kita tuliskan kalimat akhirnya. Jadi, jumlah telur setiap kerat sama dengan 50 biji. Nah, bagaimana adik-adik? Salah. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami?
Nah, Ibu yakin kalian bisa memahami materi ini. Sambil menyimak apa yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa membuka buku paket matematika kelas 6. Nah, soal yang selanjutnya. Ibu mempunyai tepung di rumah sebanyak 2,5 kg. Untuk persediaan, Ibu membeli lagi 3 plastik dengan berat masing-masing 3/4 kg. Tepung dipakai Ibu untuk membuat kue sebanyak 1,5 kg. Berapakah sisa tepung Ibu? Nah, dari pertanyaan tadi, langsung saja kita tuliskan data-data yang diketahui. Yang pertama adalah tepung 2,5 kg. Lalu yang kedua, membeli lagi Ibu sebanyak 3 plastik masing-masing 3/4 kg. Nah, lalu dipakai untuk membuat kue sebanyak 1,5 kilo. Nah, ditanyakan berapa sisa tepung Ibu? Nah, untuk pertanyaan jangan lupa ya selalu berikan tanda tanya setelah selesai kalimatnya. Nah, kita jawab. Tepung 2,5 kg. Nah, membeli 3 plastik. Berarti kata kunci membeli adalah ditambah. 3 jumlahnya ada 3/4 kilo masing-masing. Berarti kita kalikan 3/4. Nah, dipakai. Nah, karena dipakai berarti kita kurang 1,5. Nah, sama dengan ini dulu kita kerjakan 3 dikali 3/4 adalah 3 kali 3 9/4 kurang 1,5. Nah, karena di sini sudah bentuk desimal, maka yang bentuk pecahan ini bisa kita rubah juga ke dalam desimal, yaitu 9 kita bagi 4. Hasilnya adalah 2,5 ditambah 9 dibagi 4 itu 2,25 kurang 1,5. Nah, kita kerjakan berurutan dari sebelah kiri. 2,5 ditambah 2,25 sama dengan 4,75 dikurang 1,5. Hasilnya adalah, iya bagus, tadi ada yang menjawab 3,25. Nah, jadi langsung kita tulis ya kalimat penutupnya. Jadi sesuai dengan pertanyaan, sisa tepung Ibu sama dengan 3,25
kilogram. Ya. Nah, jadi sisa tepung ibu sama dengan 3,25 kilogram. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, kalau kalian merasa kesulitan, bisa bertanya di rumah dengan orang tua atau dengan kakak. Nah, atau bisa juga berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Tapi tidak secara langsung ya. Karena kita masih melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kalian bisa berhubungan melalui alat komunikasi, bisa melalui chat atau bisa melalui yang lain. Nah, kita masuki ke bagian kesimpulan. Nah, baik. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan dulu ya. Yang pertama adalah tahapan penyelesaian soal cerita tadi ada 4 macam. Yang pertama yaitu kita memahami masalah. Yang kedua adalah membuat rencana penyelesaian. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana penyelesaian. Dan yang keempat adalah melakukan pengecekan. Nah, kesimpulan yang kedua adalah kata kunci supaya memudahkan kita dalam melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu yang pertama untuk kata penjumlahan, membeli, digabung, minta lagi, memetik, diberi, untung. Nah, yang kedua pengurangan seperti diminta, dijual, diberikan, dipinjam, dimakan, rugi, pecah, busuk, hilang. Nah, untuk perkalian, kata kuncinya setiap, masing-masing berisi. Nah, pembagian yaitu dibagikan sama banyak, dimasukkan sama banyak. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu jelaskan ini bisa kalian pelajari lagi di rumah. Dan ini adalah untuk tugasnya. Nah, bisa sambil belajar menghitung. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih karena anak-anak Ibu sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.